Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan saya Raditya Jaya Adi, selaku mahasiswa peserta KKN PPM UGM periode 4 tahun 2020-2021 subunit Dusun Berjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi parental. Apa itu aplikasi parental? Aplikasi parental adalah aplikasi yang dapat membantu orang tua dalam membatasi uh, aktivitas anak dalam menggunakan smartphone. Dalam tutorial kali ini akan berisikan arahan mengenai bagaimana cara menginstal aplikasinya, lalu pengaturan awal aplikasinya, dan fitur aplikasinya, dan percobaan fitur pembatasan dari aplikasi yang akan dicontohkan. Untuk aplikasinya sendiri, sebenarnya ada berbagai macam aplikasi parental, namun untuk kali ini saya akan menggunakan aplikasi Vidix. Oke, langsung saja kita mulai instalasi dari aplikasi tersebut. Untuk menginstal sendiri, pertama kita membuka aplikasi Google Play Store. Setelah membukanya, kita lalu mencari aplikasi yang kita butuhkan. Untuk saat ini, aplikasi yang dibutuhkan adalah Vidix. Lalu kita klik install untuk menginstal, dan kita tunggu hingga selesai proses installnya. Nah, setelah proses install selesai, lalu kita buka aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan aplikasi Vidix-nya, dan jika muncul semacam ini, klik izinkan saja. Lalu ini kita next saja. Nah, muncul lagi seperti ini, izinkan juga. Nah, ini untuk mengasukkan identitas seperti data anak. Usulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan nanti, tapi tetap diisikan apa saja, tidak berpengaruh ya. Untuk ulang tahunnya tidak mengaruh, sama saja. Lalu langsung klik next. Nah, ini juga ini oke saja. Nah, ini di sini kita pilih aplikasi Vidix atau izinkan akses pengguna. Lalu kita back saja. Nah, ini di sini kita pilih aplikasi yang dapat digunakan oleh anak nanti dan mengkategorikannya menjadi 3 kategori, yaitu kategori games, education, dan outdoor. Ya, langsung seperti ini. Games, masukkan saja games. Untuk editasi dengan menekan aplikasi yang ingin dimasukkan ke kategori, lalu narik nyeretnya ke kategori yang diinginkan. Seperti ini. Nah, untuk aplikasi yang tidak dimasukkan ini nantinya tidak akan dapat digunakan oleh anak. Jadi jika ingin dapat digunakan oleh anak, perlu dimasukkan aplikasi yang dibutuhkan tersebut ke dalam salah satu dari kategori yang ada. Setelah selesai, lalu kita klik dan di sini kita akan memasukkan password dan mengklik enter password. Password di sini berupa 4 digit angka, bebas angkanya, namun disarankan angka yang akan dimasukkan itu sulit untuk ditebak oleh anak, namun dapat diingat. Ini saya contohkan saja 4 semua. Terus jika sudah selesai, maka sudah to break 6 to chart mode.
Nah, di sini muncul seperti ini. Terus pada next dialog window fix as a developer, langsung klik oke saja, lalu klik aplikasi layar pertama, klik fix, lalu kita back. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk mengatur pembatasan penggunaan aplikasi. Untuk melakukannya kita klik tombol ini yang back, lalu klik setting. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password yang telah kita atur di awal. Langsung masukkan saja. Nah, di sini ada tombol switch to child mode. Ini gunakan untuk membuka beranda yang akan digunakan oleh anak. Seperti ini. Nah, ini jadi tampilan beranda untuk anaknya ya. Di sini ada kategori aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk anak sesuai dengan yang tadi telah dipilih. Lalu untuk buka aplikasi game, masukkan games, akan muncul video dari masukkan, dan untuk membuka gamesnya klik tekan item gamenya saja, lalu keluar dan tombol silang ini. Untuk edukasi juga sama, kita untuk menggunakan aplikasinya juga sama dengan mengkliknya lalu silang. Untuk aplikasi kategori other atau yang lain juga sama, itu klik aplikasinya dan jika keluar konten silang. Oke, langsung saja kita kembali melakukan yang lainnya. Di sini ada pengaturan your child. Nah, di sini bisa digunakan untuk mengubah profil anak. Misalkan kita yang mengubah gendernya, dia klik untuk boy dan sini untuk girl. Lalu bisa mengubah namanya juga, misalkan ini saya ganti jadi misal my boy. Tentang untuk birthday juga bisa ganti 1 Januari sama 1 Januari 2004. Untuk kembali lagi ke pengaturan, di sini ada set wallpaper. Set wallpaper ini bisa digunakan untuk mengganti wallpaper pada beranda anak. Misalkan kita ganti dari wallpaper aplikasi bawaan. Jadi kita bawaan. Sini kita memilih aplikasi wallpaper yang diinginkan. Bisa saya mengganti wallpaper yang saja, lalu klik tombol ini. Lalu untuk melakukan upload application sini, ini digunakan bila ingin mengubah aplikasi apa saja yang diperbolehkan untuk digunakan oleh anak, dan tidak ingin mengubah kategori masing-masing aplikasi. Misalkan ini kita menambahkan file ini dalam kategori order, seperti dengan mengkliknya dan menyeretnya. Lalu untuk mengeluarkan, misalkan kita ingin mengeluarkan satu aplikasi dari satu kategori, bisa dengan mengklik kategorinya lalu menyeret salah satu aplikasinya yang kita hilangkan dari satu kategori, kita share ke icon tempat sampah ini dan lepaskan itu, lalu keluar klik tombol silang ini, dan sudah selesai mengatur ulang, maka kita bisa mengklik dan. Nah, ini ada load time, kita buka. Nah, ini fungsinya untuk membatasi kapan saja suatu kategori aplikasi itu dapat digunakan. Misalkan contoh untuk di games, di sini ada disk.
pada awalnya diatur dari penuh, kita bisa mengaturnya. Misalkan jika anak hanya diperbolehkan main des dari jam 12 sampai jam 16, ini seperti ini. Lalu untuk weekend tinggal sama seperti tadi pengaturannya, misalkan seperti ini 11 sampai 20 gitu. Lalu yang lain juga sama, yang lain juga pengertian semacam itu. Lalu jika tidak ingin mengatur sama sekali pembatasan waktunya suatu kategori, maka tinggal geser saja ini slide-nya ini ke kiri. Nah ini seperti ini, jadi tidak akan ada batas waktu pada kategori edukasi. Jika digeser ke kiri seperti ini, dan untuk mengaktifkannya tinggal ke kanan. Oke, buat. Lalu untuk selanjutnya sini ada daily limit. Kita buka apa itu daily limit. Daily limit ini bisa digunakan untuk membatasi berapa lama anak menggunakan aplikasi yang ada di suatu kategori dalam satu hari. Ini seluruh kategori pembatasannya masih mati ya, tidak ada aktifkan. Untuk aktifkannya geser slide dan kanan. Bisa untuk ini nanti juga pengaturannya sama dan yang lain. Misalkan anak diperbolehkan dalam satu hari hanya bermain game itu seperti itu, maka kita bisa atur ini waktu batasan hariannya sama 2 jam. Oke, itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengaturan font settings. Font settings ini berguna untuk membatasi nomor apa saja yang dapat dihubungi oleh anak atau nomor yang dapat menghubungi anak. Jika tidak ingin melakukan batasan, ini biarkan saja seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk memasukkan aplikasi kontak itu dalam salah satu kategori aplikasi agar anak tetap dapat menghubungi seseorang. Selanjutnya ini ada pengaturan email dan password. Ini digunakan bila orang tua ingin mengganti passwordnya. Misal passwordnya ini kita ganti jadi ini ya 222. Nah ini misalnya diminta konfirmasi password ya, masukkan saja sama seperti yang pertama. Untuk email password Facebook di cover ini tidak perlu digantikan. Dan jika sudah selesai mengganti password, langsung klik confirm saja. Lalu selanjutnya sini ada support. Ini digunakan bila ingin menyampaikan sesuatu mengenai aplikasi kepada developer dari aplikasi itu. Nah sekarang saatnya kita mencoba fitur pembatasan penggunaan aplikasinya ya. Untuk fitur yang kita coba pertama itu fitur allow time ya. Nah di sini bisa menunjukkan yang berhasil 53 pada hari Sabtu atau weekend. Nah, kita coba. Nah ini allow time. Nah, ini ada. Kita akan coba beri ajar sini. Jadi kita sebelumnya kita mencoba apa yang terjadi bila ini diatur di luar waktu yang sekarang sedang berjalan ya. Sekarang tadi menunjukkan 15:53 ya, kita atur 15 dan 00 ya. Nah itu apa yang terjadi, kita kembali ke perjalanan. Nah, itu jadi adalah kategori other akan ditutup, tidak bisa diakses karena tidak masuki waktu yang diperbolehkan ya.
Jadi langsung kita buka. Apa yang terjadi bila kita menggunakan satu aplikasi hingga batas waktu yang diperbolehkan, batas waktu yang diperbolehkan diatur. Nah, percobaan kita set ini jadi jam 16 batasnya. Nah, kita kembali ke dana, dibuka ya. Nah, tidak terus lagi kategorinya masuk dalam waktu yang diperbolehkan. Coba, nah teman-teman kita bisa aplikasi YouTube ya. Ini sambil menunggu update video kita juga cari musik apa saja kita buka. Nah, sambil menunggu jam 12 kita akan coba buka ini video ini. Oke. Nah ini kita lihat ya, jam sudah menunjukkan 15.19 yang artinya kita lagi akan jam 16.00 ya. Nah itu kita lihat akan terjadi sudah mencapai batas jam 16.00 ya. Nah seperti ini ya yang terjadi apabila sudah mencapai batas waktu yang ditentukan 16.00. Nah ini kategori aplikasi yang dibatasi jadi terkunci seperti ini. Nah itu seperti itu. Nah ini untuk percobaan fitur pembatasan aplikasi selanjutnya, fitur daily limit ini. Oke, kita langsung saja mengaturnya. Kita saja buka daily limit ini. Nah ini untuk contoh kali ini kita akan coba menggunakan ini ya, membatasi kategori aplikasi yang ada di Other ini. Untuk pembatasan kita coba nyalakan dari pembatasannya untuk saat ini kita coba ini ya, atur penggunaan hariannya 30 menit ya. Oke, langsung saja kita kembali ke pembelajaran. Lalu kita coba buka aplikasi itu kembali. Video YouTube ya. Lalu ini saat ini ini terlihat ini ya, jamnya menunjukkan jam 17.02 ya. Nah kalau gitu ya langsung kita coba lihat apa yang terjadi 3 menit kemudian atau sekitar 17.30-an ya. Oke, kita coba saja sambil buka ini. Nah ini kita lihat ya, sudah jam 17.30 ya, yang artinya bentar lagi kita akan capai batas pemakaian 30 menit ya dalam aplikasi kategori Other ini ya. Oke, kita tunggu saja hingga mencapai batas penggunaannya ya. Nah ini bisa kita lihat ya, setelah mencapai batas 30 menit penggunaan, aplikasi tadi langsung menutup dan ya ini kategori aplikasi Other sudah tidak bisa diakses ya. Jadi bisa dibuka lagi di blog. Nah itu seperti itu untuk fitur pembatasan aplikasi dari Didix ini ya. Nah untuk
cara keluar dari aplikasi Didix ini, satu-satunya cara adalah dengan mengklik tombol ini ya. Nah, lalu dengan menggunakan ini, close app ini. Kenapa harus seperti ini ya? Karena ya memang tidak bisa ya dengan cara lain, satu-satunya cara dengan menggunakan ini ya. Dan nanti meskipun aplikasi ini masih dibuka dan masih aplikasi Kidix masih menyala dan nanti dimatikan ya smartphone-nya dan kemudian dinyalakan kembali smartphone-nya, itu tidak akan menutup aplikasi parental Kidix ini. Dan nanti justru malah ketika dinyalakan kembali smartphone Anda, maka yang muncul adalah ini seperti ini, beranda anak dari aplikasi Kidix seperti itu. Oke, kita coba untuk menutup aplikasi Kidix ini ya. Tekan ini langsung tekan close app ini ya. Nah, lalu masukkan password yang telah diatur. Nah, ini saya itu muncul warning seperti ini ya. Ini pencet OK saja, lalu pencet aplikasi saya pertama. Nah, ini kita pilih sesuai apa yang semula ya. Ini bisa tergantung sesuai dengan smartphone masing-masing ya, bisa berbeda-beda ya. Kalau di smartphone saya ini semulanya ini setting launcher 3 ini ya, jadi kalau di saya dipilihnya di sini adalah launcher 3 ini ya, seperti ini. Nah ini ya, setelah dipilih ini kita keluar saja dengan klik back. Nah seperti itu ya. Sekarang aplikasi Kidix sudah tertutup dan kembali semula ya. Nah seperti itu. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raditya Cahyo Adi pamit undur diri. Terima kasih.